Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustian Maji Saputra dari kelas 4E Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi dalam akuntansi keuangan syariah. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu pencatatan transaksi dan juga tujuan laporan keuangan bagi setiap perusahaan ataupun lembaga keuangan, contohnya kayak perbankan, perusahaan ataupun dan lain-lain lainnya. Dan juga suatu pengambilan keputusan. Dan juga orang-orang yang membutuhkan laporan keuangan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, diri sendiri, yaitu kita terhadap laporan keuangan kita, yaitu ada pengeluaran dan pemasukan pada diri kita. Sedangkan yang investor itu dia akan memberikan modal terhadap perusahaan yang dia berikan. Nah, jadi dia ingin melihat perusahaan itu rugi atau untung melihat dari suatu laporan keuangan tersebut itu di dalam suatu keuangan syariah. Yang ketiga yaitu bank atau pihak eksternal ataupun kreditor. Nah, di sini mereka sangat butuh yang namanya keuangan ataupun laporan keuangan. Selanjutnya kita di sini masuk ke pencatatan atas laporan keuangan, yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu aset. Saya jelaskan aset yaitu semua harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun seorang pengusaha ataupun perusahaan tersebut yang dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan output. Sedangkan liabilitas yaitu kewajiban terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap suatu perusahaan dan lembaga keuangan, itu liabilitas. Yang ketiga yaitu ekuitas, adalah modal, di mana modal yang ada pada diri kita ataupun investor ataupun suatu lembaga dan perusahaan lainnya. Dan juga di sini apa tujuan kita belajar akuntansi, yaitu untuk belajar membuat suatu jurnal keuangan. Nah, di sini ada beberapa poin-poin pada aset, liabilitas dan ekuitas. Poin yang di aset yang pertama yaitu kas, kedua perlengkapan, 3 peralatan, 4 piutang, beban, 5 mesin dan gedung. Nah, itu semua masuk di dalam aset. Yang kedua liabilitas yaitu utang pada kita. Yang ketiga ekuitas atau modal atau pendapatan pada kita. Selanjutnya ini suatu contoh transaksi pada keuangan syariah. Yang pertama itu saldo normal, ada aset, liabilitas, ekuitas dan beban. Aset yaitu kas kita ataupun yang ada pada kita, yaitu apabila kas itu bertambah maka bertambah ke debit, sedangkan apabila aset itu berkurang itu pindah ke kredit. Sedangkan yang kedua liabilitas atau kewajiban itu kayak utang kita atau utang perusahaan. Nah, apabila utang itu bertambah itu masuk ke kredit, dan apabila liabilitas itu berkurang masuk ke debit. Yang ketiga yaitu ekuitas yaitu modal. Apabila modal kita bertambah itu masuk ke kredit, dan juga apabila modal kita berkurang itu masuk ke debit. Yang terakhir itu beban masuk ke sama saja seperti aset. Apabila itu
beban itu bertambah, maka itu masuk ke debit. Apabila beban itu berkurang, maka masuk ke kredit. Selanjutnya ini contoh transaksinya. Di sini kita masuk ke setoran modal. Setoran modal kita masuk 500 juta. Transaksi yang dilakukan yaitu kas bertambah masuk ke debit, dan juga modal juga bertambah masuk ke kredit. Yang kedua, beli perlengkapan. Nah, itu beli perlengkapan 50 juta. Perlengkapan kita bertambah, itu masuk ke debit. Sedangkan kas kita atau uang kita untuk membeli perlengkapan itu berkurang, masuk ke kredit. Yang ketiga, menyelesaikan jasa 20 juta secara tunai, yaitu transaksi yang terjadi kas bertambah masuk ke debit, sedangkan pendapatan berkurang. Pendapatan bertambah tapi memasuk kredit. Baik, ini contoh soal terhadap transaksi pada akuntansi keuangan syariah. Nah, di sini soalnya ada 15. Yang pertama, Gustian menyerahkan modal usaha 150 juta. Beli peralatan 50 juta secara tunai, bayar asuransi 1 tahun ke depannya 6 juta. Nah, ini contoh soalnya. Langsung saja kita masuk ke penjelasan contoh soal. Nah, di sini ada pertama nomor, terus ada keterangan. Di sini ada juga debit dan kredit. Yang pertama, Gustian menyerahkan modal usaha 150 juta. Nah, di sini transaksi yang terjadi, kas bertambah 150 juta, itu di sebelah debit, dan juga modal bertambah di sebelah kredit. Nah, yang kedua, beli peralatan 80 juta. Di sini peralatan bertambah 80 juta, itu di sebelah debit. Sedangkan kas berkurang karena membeli peralatan, dia di sebelah kredit. Terus selanjutnya yang ketiga, bayar asuransi 1 tahun ke depan 6 juta. Nah, di sini beban bayar di muka debit yaitu bertambah 6 juta di sebelah debit. Sedangkan kas berkurang itu di sebelah kredit. Yang keempat, soalnya beli perlengkapan tunai 18.500.000. Nah, di sini transaksi yang terjadi, perlengkapan bertambah 18.500.000 untuk membeli perlengkapan, itu di sebelah debit. Sedangkan kas kita untuk membeli perlengkapan itu berkurang di sebelah kredit. Nah, selanjutnya yang kelima, dapat uang tunai dari pelanggan 20 juta. Nah, di sini kas kita bertambah di sebelah debit 20 juta, dan juga pendapatan kita di sebelah kredit menambah 20 juta. Nah, selanjutnya yang soal nomor 6, di sini menyerahkan jasa dibayar tunai 19 juta. Nah, di sini juga kan menyerah tunai, berarti kas kita bertambah 19 juta, itu di sebelah debit. Dan juga pendapatan kita bertambah di sebelah kredit 19 juta. Nah, nomor 7, beli perlengkapan 12.250.000 dibayar 10 hari kemudian. Berarti itu kita ngutang ataupun masuk ke utang. Jadi masuk ke ekuitas beban. Mohon maaf, masuk ke liabilitas, itu kewajiban ataupun beban kita. Nomor 8 tadi ya. Nomor 8.
Nah, di sini nomor 8 soalnya memberikan jasa 29.500.000 dibayar 7 hari kemudian. Nah, di sini berarti kita memberikan piutang terhadap perusahaan ataupun ke lembaga lainnya dan akan dibayar 7 hari kemudian, termasuk ke piutang. 9. Bayar hutang. Bayar hutang. Berarti utang kita bayar utang kita berkurang, dan juga kas kita berkurang karena kita membayar hutang 7.200.000 rupiah. Selanjutnya yang 10, dapat lunasan piutang 21.500.000. Nah, di sini piutang berarti kas kita bertambah di debit, sedangkan piutang kita berkurang di kredit. Yaitu pendapatan uang investasi bagi hasil 30 juta. Nah, di sini bagi hasil itu di sini kan masuk ke debit, berarti kas bertambah, dan juga dana sirkah atau temporer. Nah, yang termasuk dana sirkah temporer itu yang ada pada bank syariah. Kalau di bank konvensional itu pendapatan. Selanjutnya 12, yaitu bayar listrik 700.000, gaji 5 juta, sewa kantor 3 juta, peralatan 2 juta. Itu termasuk dalam beban kita. Kalau dijumlahkan semuanya di 11.600.000. Berarti beban kita bertambah, lari ke debit, sebelah debit, kas kita berkurang di sebelah kredit. Yang 13, narik uang untuk kepentingan sendiri 3 juta atau private. Ini itu kita bertambah dan kas kita berkurang karena kita mengambil uang untuk kebutuhan kita sendiri. Ke-14, pendapatan jasa giro di bank konvensional 100.000. Nah, ini kas berkurang berarti. Mohon maaf, berarti kas bertambah, sedangkan utang dana kebijakan atau pendapatan itu bertambah juga, itu di sebelah kredit. Zakat menyisihkan zakat 235.000. Berarti di sini zakatnya bertambah, masuk sebelah debit, dan kasnya berkurang, itu di sebelah kredit. Baik, itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ada Game Master gak? Nggak ada. Download aja Mak Game Master Mak. Gimana sih kok? Bisa. Gimana ya Mak?